Perkenalkan, saya Ilham Nurwansa, peneliti naskah dan aksara daerah Nusantara. Di dunia digital dewasa ini, bahasa daerah sebetulnya terancam dalam eksistensinya jika tidak ada upaya pendokumentasian dan publikasi, di mana kalau dilihat dari fenomena digital saat ini, gempuran informasi yang sangat banyak dan bebas, sehingga genggaman tangan itu betul-betul sangat deras gitu. Tetapi kurang diimbangi dengan kemunculan bahasa daerah di Indonesia terutama. Ada memang beberapa konten kreator misalnya atau aktivis begitu ya, pegiat budaya, pegiat bahasa yang mencoba memasukkan bahasa daerah ke dalam konten-kontennya. Namun mungkin masih perlu upaya yang lebih baik dan didukung oleh berbagai pihak. Kalau terkait melestarikan ataupun mempreservasi bahasa daerah, saya terpikir dua hal. Pertama, apakah bahasa itu bisa terpreservasi bahasanya ya dalam dunia digital? Itu tentu saja bisa, dengan membuat berbagai artikel misalnya di Wikipedia, ataupun membuat blog, ataupun membuat konten-konten media sosial begitu. Tapi yang mungkin lebih perlu dipertimbangkan atau dipikirkan lagi, bagaimana eksistensi dari penuturnya sendiri. Kita tidak hanya cukup memikirkan bahasa itu hidup dalam dunia digital dalam bentuk dokumentasi begitu ya, dalam bentuk data mati begitu, tetapi bagaimana melibatkan komunitas masyarakat penutur bahasa daerah itu sendiri untuk terlibat aktif begitu ya, berperan aktif dalam dunia masyarakat digital global saat ini gitu. Jadi saya tidak begitu setuju kalau memang yang disebut dengan preservasi itu hanya bahasanya saja yang disimpan sedalam digital, tetapi akan lebih baik tentunya jika masyarakatnya itu dilibatkan secara langsung begitu. Peran serta pemerintah, terutama dalam perlindungan bahasa, sebetulnya sudah ada di Badan Bahasa, dan selama ini cukup baik dalam pendukung pelestarian bahasa daerah di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai kegiatannya, mulai dari penerbitan buku, ada lomba-lomba, kemudian juga ada penerjemahan, itu sudah sangat baik. Tinggal memang bagaimana informasi terkait program-program yang ada di pemerintahan terkait perlindungan dan pengembangan bahasa ini bisa terus didistribusikan ke masyarakat, terutama ke para penutur bahasanya begitu ya. Jadi tidak hanya eksklusif pada daerah-daerah yang di perkotaan, tetapi juga bagaimana informasi-informasi terkait program-program perlindungan bahasa itu bisa masuk ke dalam ranah-ranah masyarakat di daerah. Kemudian terkait lembaga-lembaga internasional, salah satu alternatif dukungan yang baik adalah jika ada lembaga internasional yang memiliki perhatian dan mendukung, tidak hanya dalam dukungan dana untuk pendokumentasian, juga bagaimana memberikan suatu stimulus, misalnya kegiatan atau program untuk membuat penutur bahasa daerah ini memiliki kepercayaan diri untuk menuturkan bahasanya. Jadi oke, bahasa internasional boleh kita kuasai, tetapi bahasa daerah juga harus lebih percaya diri kita punya bahasa daerah. Jadi kita sebagai penutur bahasa daerah itu harus ikut dalam masyarakat dunia begitu. Nah, saya kira lembaga-lembaga internasional harus mulai melihat bahwa komunitas masyarakat berbahasa daerah ini sebagai masyarakat dunia. Jadi ini salah satu potensi yang mungkin bisa kita pikirkan sebagai suatu kerjasama program di masa depan seperti itu. Ya, yang saya lihat sekarang, yang pertama adalah dokumentasi dalam bentuk digital. Baik itu yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga riset, swasta maupun dari pemerintah, ataupun inisiatif-inisiatif internasional, seperti misalnya yang dilakukan oleh Wikimedia Foundation dengan pergerakan Wikipedianya misalnya, dengan mulai memasukkan bahasa daerah ke dalam bahasa tertulis di Wikipedia. Nah, hal ini menjadi suatu bahan yang sangat baik karena open access ya, aksesnya terbuka dan bisa digunakan untuk berbagai hal. Dan ini pun menjadi sebuah peluang di ranah perkembangan teknologi saat ini,
bahwa bahan-bahan yang tersedia secara bebas dan terbuka itu bisa digunakan sebagai korpus-korpus yang digunakan untuk melatih misalnya kecerdasan buatan. Saya periksa beberapa platform kecerdasan buatan ya AI itu yang sudah mulai bisa berdialog menggunakan bahasa daerah, taruhlah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, yang dimana ternyata sumber-sumber awalnya, sumber data latihnya itu berdasarkan dari data yang tersedia secara digital, tekstual, maupun audio misalnya yang tersedia secara akses terbuka begitu ya. Ini juga jadi potensi juga bagi bahasa-bahasa daerah lain jika memang tersedia dalam bentuk digital dan aksesnya terbuka untuk masyarakat umum. Ini tentu saja menjadi satu upaya yang sangat potensial dalam mengembangkan teknologi-teknologi yang mutakhir tetapi menggunakan bahasa daerah. Kenapa tidak? Satu hal yang sangat mendasar dalam penggunaan bahasa adalah digunakan bahasa itu. Kita bisa sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia karena ada kebutuhan untuk komunikasi di Indonesia yang sangat beragam ini. Kemudian kita menggunakan bahasa asing karena ada kebutuhan komunikasi dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang sangat luas gitu ya di dunia, bahkan mungkin lebih dari satu bahasa asing yang bisa kita kuasai. Tapi juga sebagai orang Indonesia yang memiliki kebanggaan dan keragaman bahasa yang sangat luas, kita juga harus menggunakan bahasa daerah dalam berbagai hal, tidak hanya untuk percakapan sehari-hari, misalnya ya, ada menggunakannya dalam media sosial, percakapannya, jadi tidak usah malu menggunakan bahasa daerah. Kenapa harus malu? Justru kita harus bangga. Saya bangga menggunakan bahasa Sunda, mempresentasikan bahasa Sunda hingga tingkat internasional dalam konferensi Wikimania, dalam berbagai konferensi internasional. Yang selalu saya usung adalah bahasa daerah, dan bahasa daerah menjadi suatu hal yang membanggakan sekaligus menjadi hal yang sangat menarik, unik gitu ya untuk menjadi perbincangan dalam dunia internasional. Jadi terus gunakan bahasa daerah, bahasa apapun. Di Indonesia ada sangat banyak bahasa, ada 700, 800, mungkin 1000, siapa tahu. Jadi kalau bisa 1 atau 2 bahasa daerah, pakai bahasa daerahnya ya.